Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan penilaian atau evaluasi pembelajaran, maka sebelumnya kita akan mengawali untuk melakukan analisis persoalan penilaian melalui pohon kesuksesan. Saya Eni Winaryati, dosen pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Banyak persoalan yang kita temukan terkait dengan penilaian yang beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan skor PISA. PISA adalah program for International Student Assessment, di mana Indonesia itu pada tahun 2018 mendapatkan ranking 72 dari 78 negara. Khususnya adalah literasi dengan skor 371. Kemudian peringkat 72 untuk matematika dengan skor 379 dan ranking 70 untuk dengan skor 396 untuk sains. Jadi PISA itu diadakan, pengukuran PISA itu bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kinerja siswa di pendidikan menengah, terutama pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi. Berita yang lain adalah dihasilkan pada Republika dalam headline-nya itu memberitakan bahwa penilaian itu rendahnya mutu pendidikan nasional, salah satunya disebabkan adalah rendahnya kompetensi guru dalam melakukan penilaian kelas dan penilaian sekolah. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi guru dalam melakukan penilaian kelas dan penilaian sekolah mutlak dilakukan. Jadi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia salah satunya disebabkan belum membudayanya pelaksanaan penilaian pendidikan yang bermutu. Hal ini disampaikan oleh Bahrul Hayat sebagai bagian dari anggota HEPI. HEPI adalah organisasi Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pula kita pernah membaca berita di Republika bahwa saat ini pendidikan di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif seperti nilai-nilai luhur. Akibatnya banyak manusia cerdas dan terampil namun kurang memiliki komitmen terhadap ucapan, sikap, perbuatan, dan nilai-nilai budi pekerti. Karena apa? Karena UN yang terjadi selama ini cenderung lebih mengoptimalkan kebutuhan nilai kognitif, tapi memang mengabaikan nilai afektif maupun nilai psikomotor. Padahal seharusnya 3 ranah penilaian itu merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam seorang guru itu menilai dan seorang siswa mendapatkan penilaian. Headline dalam suatu berita, UNBK, HOTS, dan ranking PISA, salah kaprahnya penerapan pendidikan di Indonesia. Prof. Muhajir pada saat itu menjadi Menteri Pendidikan menyampaikan bahwasanya soal-soal HOT itu kan diadopsi dari karena rendahnya nilai PISA, maka perlu kita buat soal-soal HOT. Namun ternyata setelah di lapangan banyak keluhan protes dari siswa maupun guru yang mengatakan bahwa soal-soal UNBK tahun ajaran 2017-2018 dirasakan sangat cukup sulit oleh sebagian besar siswa di seluruh Indonesia. Bukan hanya siswa, guru-guru pun mengakui hal tersebut. Hal ini menjadi bagian yang perlu untuk kita selesaikan. Padahal soal-soal UNBK berbasis HOT ini
akan dijadikan standar pelaksanaan UN sampai dengan tahun 2025. Terkait dengan perusahaan-perusahaan tadi itu yang sudah kita simak bersama, maka ada tugas yang harus saudara selesaikan, yakni 1. Temukan akar masalahnya. Yang kedua, analisislah masalah yang muncul. Yang ketiga, temukan solusi untuk menyelesaikannya. Yang keempat, goal apa yang akan didapat. Tempelkan hasil temuan dan analisis saudara dalam pohon kesuksesan. Kirimkan produk pohon masalah yang sudah Anda selesaikan sehingga menjadi pohon kesuksesan tersebut yang telah Anda buat, kemudian Anda buat dalam sebuah YouTube video kecil yang Anda menjelaskan apa temuan-temuan yang Anda dapatkan tersebut dan bagaimana solusinya, termasuk goal yang Anda dapatkan seperti apa. Kemudian kirim linknya dalam e-learning Fakultas MIPA Untas Muhammadiyah Semarang. Kemudian berikutnya adalah apa itu makna pohon. Dianalogkan ringan. Bagaimanakah kesuksesan itu? Pernahkah kalian melihat pohon mangga ataupun pohon yang lain? Apakah kalian berpikir pohon itu langsung ada tanpa melalui fase-fase tertentu? Apakah pohon itu bisa berbuah dengan sendirinya? Tentu tidak. Coba kita renungkan lebih dalam. Pohon berasal dari sebuah benih yang kita tanam. Sama halnya niat yang ada dalam diri kita untuk mencapai kesuksesan. Niat yang telah kita tekadkan, kita realisasikan ke dalam sebuah usaha dan pengorbanan. Ibarat air dan pupuk yang akan membuat benih tadi tumbuh dan berkembang. Teruslah berusaha dan berusaha. Biarkan pohon itu terus tumbuh dan tumbuh perlahan. Jangan mudah menyerah. Karena ketika kita menyerah, pohon itu juga ikut layu dan tak mau tumbuh lagi. Ini adalah pohon kesuksesan. Dan kemudian dari pohon kesuksesan itu cobalah Anda temukan akar masalah, kemudian masalahnya, solusi yang Anda temukan, dan goal atau mimpi yang Anda harapkan. Karakteristik dalam menyusun ini adalah spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time-bound, dan garis waktu yang jelas. Demikian anakku semuanya, selamat Anda menyelesaikan tugas. Kerjakan tugas ini secara mandiri. Nah, kemudian hasil produk Anda difoto dan upload di dalam e-learning. Kemudian Anda menjelaskan hasil temuan Anda tadi itu melalui satu YouTube kecil yang linknya Anda kirimkan melalui e-learning. Demikian pesan dari saya yang terakhir, dan selamat bekerja, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.